Halo, ketemu lagi dengan gue di sesi BDM alias bacot di mobil. Jadi buat yang baru dengar, ini gue memulai BDM bacot di mobil ini sebagai bentuk podcast tadinya. Tapi mulai episode 4 kemarin gue coba dalam bentuk live Instagram. Ya siapa tahu lebih menarik, tapi ternyata lumayan mungkin pada penasaran ngebacot apa gue di mobil. Oh ya, ini dalam perjalanan gue balik lagi ke Kota Baru Parahyangan setelah ada sedikit pekerjaan kewajiban di Bandung Kota. Jalanan terlihat lumayan padat, dan sebagaimana yang gue sesalkan, yang gue sedihkan, nampaknya wacana new normal ini ya mungkin ditangkapnya nggak terlalu bagus ya. Halo Erika. Jadi masyarakat yang gue lihat ini 50-50 lah ya. Yang pakai masker 50%, yang nggak pakai masker 50%. Dan mereka nampaknya nggak terlalu peduli, atau mungkin juga kurang paham bahwa dengan memakai masker atau melakukan kebiasaan simpel aja sebetulnya sudah sangat mengurangi resiko terkena virus ini. Well, ya itu memang pilihan sih. Cuma kalau menurut gua, kalian yang kebetulan nonton ini juga dan merasa buat apa pakai masker, ya gua minta kalian mikir lagi. Karena kebiasaannya cuman berubah sedikit kok. Pakai masker tuh sebetulnya nggak susah. Tapi secara sains sudah dibuktikan bahwa dengan memakai masker aja kita bisa mengurangi resikonya cukup banyak. Jadi itu intronya udah kepanjangan. Gua hari ini mau bicara soal sesuatu hal yang mungkin pengalaman gue, dan gue juga memang mempelajari hal ini waktu dulu lagi kerja di bidang itu. Jadi gue mau bicara soal menghandle komplain, atau mungkin orang yang marah-marah sama kita dan kita perlu menghandle komplainnya. Gue banyak belajar ini waktu gue kerja jadi customer service dulu ya, di satu perusahaan pengembang yang besar dan sampai saat ini juga besar. Jadi waktu itu gue ditugaskan, walaupun background gue arsitek, tapi gue ditugaskan untuk menghandle customer ya. Customer service itu melayani customer. Tadinya gue pikir itu adalah pekerjaan yang menyenangkan, karena nyervis customer itu kan artinya kita banyak ngobrol, terus mungkin dengar kebutuhan customer apa. Tapi gue juga lupa bahwa jadi customer service itu adalah kita juga menghandle orang yang lagi marah-marah gitu, yang mungkin kurang puas dengan kinerja perusahaan kita. Nah, gue mengalami beberapa kali, dan waktu awalnya gue sempat agak stres, kaget juga, karena selama kuliah gue interaksinya sama kertas, sama komputer, dan ya ada interaksi sama dosen, sama temen ada, tapi nggak kebayang kalau pada akhirnya lagi kerja itu gue ada di divisi marketing bagian customer service, dan kerjaannya harus menghandle orang-orang yang
komplain juga, bukan cuman orang yang datang happy gitu ya, tapi yang komplain juga. Malah banyak yang komplain juga sebetulnya. Jadi gue pernah kesel, pernah berpikir ini kayaknya gue harus berhenti deh. Padahal itu gue baru kerja mungkin kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan gitu. Gue mulai berpikir apa benar gue kuliah arsitek tapi harus kerja kayak begini. Tapi akhirnya waktu itu gue dipanggil sama atasan, kira-kira 2 lapis di atas gue ya. Atasan gue, atasan lagi. Dan dia ketawa waktu itu gue dimarah-marahin sama customer tuh. Ya memang sih semua juga dimarah-marahin sama customer, bukan salah gue lah, bisa dibilang salahnya tuh salah company gitu, salah perusahaan. Tapi kan gue yang jadi customer service, ya gue yang bagian dimarahin. Nah jadi waktu itu atasan gue bilang, Lex, kalau nanti lagi dapat komplain atau apa, coba mindset kamu, cara pandang kamu adalah orang ini marah kepada perusahaan dan kamu ditugaskan untuk menghandle marahnya dia. Satu kalimat aja itu, tapi itu langsung mengubah cara pandang gue terhadap komplain. Terutama waktu itu gue masih kerja ya. Nah jadi waktu itu langsung beda banget. Berikutnya waktu ada orang marah-marah, gue lebih bisa menghadapi karena gue tahu dia marahnya sama perusahaan, bukan sama gue. Itu yang pertama. Jadi tips buat yang kerja jadi customer service atau kerja di satu perusahaan dan kalian harus menghandle komplain, itu yang paling pertama adalah mindsetnya bahwa customer itu marah sama perusahaan, tapi yang jadi customer service-nya kita, jadi kita yang harus hadapi. Walaupun memang kesalahannya kesalahan kita, tapi waktu kita memandangnya bahwa ini adalah kesalahan perusahaan atau konsumen marah kepada kita, kan kitanya yang lagi posisinya jadi pegawai perusahaan. Jadi ketika kita mengalihkan cara pandang bahwa ini customer marah sama perusahaan kita, itu akan berbeda sekali kita menghandle-nya. Itu yang pertama. Yang kedua ini menurut gua sesuatu yang wow, cukup sakti ya, adalah waktu customer marah-marah datang, apalagi kalau emosi lagi tinggi banget. Gua punya tips yang paling top chair selama ini gua cobain, adalah kita langsung ambil kertas dan ambil pulpen, sambil waktu bapaknya atau ibunya itu marah-marah, kita mungkin kasih gestur, maaf pak, tunggu sebentar, saya ambil kertas, kita catat ya apa keluhan bapak. Begitu. Gua setiap melakukan itu emosi customer itu berkurang 60-70%. Kenapa? Karena waktu kita mengeluarkan tindakan mencatat keluhan customer, secara psikologis customer itu langsung sudah merasa komplainnya didengar, komplainnya ditanggapi, dan komplainnya akan diingat karena kita catat. Jadi emosinya akan turun jauh sekali. Tapi ada syaratnya ya. Setelah catat, komplainnya dikerjain, maksudnya di follow up gitu. Jangan terus kita tumpuk di meja sampai dilupain. Nah itu yang kedua kali nggak akan berhasil tuh dicatat lagi. Itu jadi buat kita teman-teman yang punya pekerjaan
kebetulan menghandle marahnya konsumen atau keluhan atau komplain, gue kasih tips 2 itu ya. Yang pertama, ubah cara pandang bahwa customer itu marah kepada perusahaan kita, dan kita yang ada di sana sebagai perantara marahnya, sebagai orang yang harus menerima marahnya itu. Lalu kedua, ambil secari kertas dan 1 ballpoint atau pensil atau alat tulis apapun, mulailah mencatat komplainnya secara terperinci. Bila perlu, waktu selesai dia komplain dan selesai kita mencatat, kita ulang lagi. Pak, saya ulang ya, keluhan Bapak adalah yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Apakah ada lagi yang yang perlu saya catat? Nah, setelah itu langsung action ya. Setelah customernya pulang, ya di follow up lah. Gitu. Jadi sesi berikutnya dari BDM Bacot di Mobil ya seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya pas kalian dengar, kalian teringat ada teman kalian yang kerjanya customer service, boleh deh ini postingan ini di postingan video ini dikirim ke mereka. Dan BDM ini juga akan gue ekstrak audionya dan gue bikin jadi podcast ya. Bisa cari di Spotify podcast gue, namanya Menit-Menit. Di situ ada banyak episode. Gue udah bikin episode mungkin 11 atau 12, udah cukup banyak yang bercerita banyak hal, khususnya apa yang udah gue lewati sampai saat ini yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, itu aja. Thank you yang udah mampir, yang udah nonton, yang udah perhatiin, dan terima kasih juga buat yang nanti mau nge-share postingan ini ke temennya yang kerjaannya nerima komplain. Oke? Thank you. Ada anakku nongol. Ya oke, itu aja. Thank you. Bye-bye.